Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 ingin menyerahkan tugas, yaitu pada mata kuliah ilmu hadis dan hadis dakwah, yang dosen mata kuliahnya yaitu Bapak Nasiruddin Al-Hasani LC MAG. Judul dari presentasi kami yaitu metode periwayatan hadis, dan anggota kelompok 4 beranggotakan Fahmi Idris Al-Haq, saya sendiri Abdul Malik Al-Karim, Muhammad Iqbal Nur Hidayat, dan Mahbub Ubaidillah. Untuk materi pembahasan pada presentasi kelompok kami, materi pertama yaitu syarat-syarat seorang perawi, yang kedua tahammul wal ada, yang ketiga periwayatan hadis secara lafaz dan makna, materi keempat istilah dalam periwayatan hadis, materi kelima gelar ulama hadis. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan mengenai syarat-syarat perawi hadis. Syarat-syarat perawi hadis yang pertama adalah adil. Yang dimaksud dengan adil yaitu muslim, sudah balik, dan berakal. Yang dimaksud dengan muslim yaitu seseorang yang menjalankan ajaran Islam sesuai dengan dasar hukum Islam dan tuntutan-tuntutannya, yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Adil juga, yang dimaksud dengan adil juga orangnya tidak suka berbohong, tidak menjalankan dosa besar, dan tidak melakukan dosa kecil secara terus-menerus atau fasik, dan juga tidak meninggalkan kewajiban dalam Islam. Atau kita juga bisa mengenal adil yang sering kita dengar, yaitu wad musai'in fi mahalihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya, bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang selanjutnya adalah balik, yaitu sudah tamyiz, sudah bisa membedakan yang benar dan yang salah. Jadi tamyiz ini sifat yang harus dimiliki oleh seorang perawi hadis, yang wajib dimiliki, karena sebagai tanda bisa tidaknya membedakan yang benar dan yang salah. Yang ketiga, yang dari adil yang ketiga yaitu berakal sehat, yaitu tidak gila, bukan orang yang mabuk. Mengapa orang yang mabuk juga dikatakan tidak berakal sehat? Karena orang ketika mabuk maka akal sehatnya akan hilang, terganggu. Dan juga termasuk bukan orang golongan yang fanatik, bukan termasuk orang yang fanatik terhadap golongannya. Sehingga ditakutkan nanti ketika meriwayatkan suatu hadis, ditakutkan ia akan meriwayatkan hadis yang berisikan dalil-dalil yang mendukung atau memajukan golongannya. Syarat yang ketiga adalah dobit, yaitu berarti kuat. Kuat di sini bisa juga diartikan sebagai cermat. Kuat di sini yaitu kuat dalam menjaga hafalannya atau dobit fil kitabah, dan juga dobit dalam menjaga hafalannya yaitu dobit fil hifdi. Yang dimaksud dengan dobit fil kitabah atau dobit kuat dalam menjaga tulisannya adalah jika sewaktu-waktu tulisannya dibutuhkan, maka ia bisa menunjukkan tulisan tersebut dengan cepat. Yang dimaksud dengan kuat dalam hafalannya adalah ketika sewaktu-waktu hafalannya dibutuhkan, maka ia bisa menunjukkan hafalan tersebut dengan cepat. Yang ketiga, syarat perawi hadis yaitu menjaga muru'ah. Menjaga muru'ah itu adalah harga diri. Jadi mampu menjaga harga diri dengan berakhlak mulia dan menjauhi akhlak-akhlak tercela. Itu wajib dimiliki oleh seorang perawi hadis. Mungkin itu dari saya mengenai syarat-syarat perawi hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai tahammul wal ada, yaitu metode penyerahan dan penerimaan hadis. Yaitu ini termasuk dalam metode dalam periwayatan hadis. Metode ini
terdapat beberapa cara atau beberapa kaifiyah untuk melakukannya. Jadi tahammul hadis, tahammul walada ini adalah metode yang digunakan oleh para perawi hadis untuk dalam meriwayatkan hadisnya. Jadi yang pertama adalah langsung saja, yaitu metode yang pertama dalam tahammul walada yaitu as-sama'i, yaitu seorang rawi mendengarkan lafal gurunya saat membaca hadis beserta sanadnya. Jadi seorang rawi yang posisinya sebagai murid meriwayatkan hadis dari gurunya dengan cara mendengarkan apa yang dibacakan oleh gurunya beserta sanadnya. Yang kedua adalah al-ardu, yaitu membaca dengan hafalan, yaitu sang murid membaca hadis sedangkan gurunya mendengarkan bacaannya sang murid. Atau bisa juga murid lain yang membaca dan murid tersebut mendengarkan dengan berada di hadapan gurunya dengan disimak oleh gurunya. Yang ketiga, metode yang tahammul walada yang ketiga, cara tahammul walada yang ketiga yaitu al-ijazah. Cara bahasa ijazah berarti membolehkan. Jadi misalnya seorang murid diperbolehkan oleh gurunya untuk meriwayatkan suatu ilmu dari sang guru. Contoh ungkapan dari metode ini yaitu aku ijazahkan kepada kamu untuk meriwayatkan dariku Sahih Bukhari. Yang keempat adalah al-munawalah. Secara bahasa berarti memberi atau bisa juga menyerahkan. Maksudnya sang guru memberikan kitabnya kepada murid, lalu ia disuruh menyalin atau ia pinjamkan kitab itu. Dapat juga dalam bentuk murid memberikan kitabnya kepada guru, kemudian dikembalikan lagi setelah diperiksa oleh gurunya. Jadi ini disebut dengan al-munawalah. Selanjutnya, metode selanjutnya adalah atau kafiah selanjutnya adalah al-mukatabah, yaitu seorang guru menulis apa yang ia dengar untuk murid yang hadir maupun yang tidak hadir di majelis dengan tulisannya sendiri atau dengan perintahnya untuk dikirim melalui orang yang terpercaya. Jadi al-mukatabah, gurunya menulis sebuah hadis yang dihadapkan kepada murid yang hadir maupun yang tidak hadir. Al-ilam, yaitu sang guru memberi informasi bahwa selanjutnya adalah Al-ilam yaitu sang guru memberi informasi bahwa hadis ini yang ia dengar atau yang ia riwayatkan tanpa memberikan ijazah secara eksplisit. Jadi ini memberikan informasi secara jelas, tegas dan tidak berbelit-belit. Maksudnya to the point, langsung. Al-wasiyah, yaitu ketika sang guru akan pergi jauh atau sebelum meninggal, berpesan agar kitab yang ia riwayatkan atau yang ia susun diberikan kepada orang yang dapat dipercaya. Jadi metode wasiyah ini sudah biasa kita ketahui mengenai wasiat. Jadi kurang lebih sama dengan metode wasiat yang sudah sering kita dengar. Al-wijadah yang selanjutnya yaitu seseorang menemukan sebuah atau beberapa tulisan hadis oleh seorang syekh yang ia kenal atau ketahui, baik pernah bertemu atau tidak. Maka ia boleh meriwayatkan hadis tersebut melalui cara hikayah, yaitu bercerita saja. Jadi ketika seseorang menggunakan metode al-wijadah dalam tahammul walada, penerimaan dan penyerahan hadis, maka ia boleh meriwayatkan melalui cara hikayah, yaitu bercerita. Contoh lafalnya seperti ini. Aku temukan dalam kitab si fulan seperti ini. Atau aku temukan dalam kitab si fulan penjelasan demikian. Nah, ini juga bisa kita kenal dalam bahasa Indonesia biasanya dengan metode penukilan. Kita menukil sebuah informasi. Bisa juga dikatakan seperti itu untuk mempermudah. Mungkin itu dari saya mengenai tahammul walada. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahbubaillah. Saya akan mempresentasikan tugas ini. Yang pertama, periwayatan secara lafal dan makna.
Periwayatan secara makna berarti meriwayatkan hadis sesuai dengan apa yang disampaikan langsung oleh Nabi tanpa merubah satu lafal pun. Kebanyakan sahabat menempuh periwayatan hadis melalui jalur ini. Mereka berusaha agar periwayatan hadis sesuai dengan redaksi dari Nabi Muhammad SAW, bukan menurut redaksi mereka. Malahan semua sahabat menginginkan agar periwayatan itu dengan lafzi bukan maknawi. Dalam hal ini Umar bin Khattab pernah berkata, "Man sami hadisa fahada sabihi kama sami faqad salaman," yang artinya, siapa yang mendengar sebuah hadis kemudian ia meriwayatkan seperti yang ia dengar, maka ia telah selamat. Sekian presentasi saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Idris Haq dengan NIM 201 103 030 016 akan menjelaskan materi selanjutnya dalam metode periwayatan hadis, yaitu materi dengan judul istilah dalam periwayatan hadis. Bisa kita lihat dari peta konsep mengenai istilah dalam periwayatan hadis. Ada unsur-unsur dalam hadis, yaitu sanad, matan, dan rawi. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dari istilah dalam periwayatan hadis. Yang sudah saya sampaikan tadi mengenai 3 istilah yang ada dalam istilah periwayatan hadis. Untuk yang pertama yaitu sanad. Secara bahasa artinya adalah sandaran, sedangkan secara istilah adalah mata rantai seorang perawi dalam meriwayatkan hadis hingga sampai ke Rasulullah SAW. Sanad bisa kita lihat terletak sebelum matan. Contohnya seperti kalimat yang terdapat dalam PPT kami. Baik, saya bacakan. An Amiril Mukminin ibni Hafsi radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Yang digarisbawahi secara sanad itu terletak pada An Amirul Mukminin Abani Hafsi radhiyallahu anhu, begitu. Untuk yang selanjutnya yaitu matan. Matan secara bahasa Arab memiliki arti yang tinggi. Secara istilah adalah redaksi atau teks hadis itu sendiri. Contohnya seperti kalimat hadis di atas tadi seperti yang sanad, dan yang digarisbawahi adalah innamal a'malu binniyat. Ini adalah redaksi atau teks dari hadisnya, begitu. Untuk selanjutnya adalah rawi. Secara bahasa adalah orang yang meriwayatkan atau bisa disebut dengan perawi, begitu. Untuk lambang periwayatan bisa kita maksudkan di sini adalah ungkapan yang digunakan untuk meriwayatkan dan menyampaikan hadis. Contohnya sami'tu akhbaroni. Sami'tu dan akhbaroni, begitu. Untuk selanjutnya bisa kita lihat di sini ada contoh dari sanad hadis sahih dari hadis riwayat Bukhari. Begitu. Oke, sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Nur Hidayat. NIM saya yaitu 201103030005. Saya di sini akan melanjutkan tentang materi gelar-gelar ulama hadis.
Yang pertama yaitu al-musnid, yaitu orang yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya baik yang mengetahui maupun tidak mengetahui. Gelar ini juga disebut at-thalib dan al-mubtadi. Yang kedua yaitu al-hafiz, yaitu orang yang menghafal 100.000 hadis baik dari segi matan maupun sanadnya meskipun melalui jalur yang beragam. Mengetahui yang soleh dan mengenal berbagai peristilahan dalam kitab hadis. Untuk yang ketiga yaitu al-muhaddis, yaitu yang dapat mengetahui sanad, ilat-ilat, rijalul hadis atau perawi hadis, sanggup menghafal 1.000 hadis serta memahami hadis-hadis yang termaktub dalam kitab Kutubusitoh, Musnad Ahmad, Sunan al-Bayhaqi dan Mujamad Tobroni. Untuk yang keempat yaitu al-hujjah, yaitu gelar keahlian bagi para imam yang sanggup menghafalkan 300.000 hadis baik matan, sanad maupun perihal si periwayat tentang keadilannya, kecatatan dan periwayat hidupnya. Untuk yang kelima yaitu al-hakim, yaitu yang mengenal seluruh hadis yang pernah diriwayatkan baik dari segi sanad maupun matan. Jer tercela, ta'dil terpuji, dan sejarahnya. Setiap periwayat diketahui sejarah hidupnya, perjalanannya, guru-guru dan sifat-sifatnya yang dapat diterima maupun ditolak. Ia hafal lebih dari 300.000 hadis beserta sanadnya. Dan untuk yang terakhir yaitu Amirul Mukminin fi al-hadis, julukan diberikan kepada orang-orang yang populer pada masanya dalam bidang hafalan dan dirayah hadis serta mendapat pengakuan dari imam-imam besar, dan mayoritas umat mengenal hal tersebut menjadi tokoh dan iman pada masanya. Gelar ini sebenarnya diberikan untuk para khalifah setelah Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Khalifah ialah dari orang sepeninggal Nabi meriwayatkan hadisnya. Baiklah, itu saja yang saya sampaikan. Apabila dari kelompok 4, apabila ada tutur kata yang kurang tenang di hati Anda, kami dari kelompok 4 mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.